Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat setia kajian Latif Awwaluddin, saya sangat senang bisa menyapa kembali ikhwatu iman. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian rutin, ya. Ini sesuai dengan permintaan dari jamaah, dari mahasiswa dan teman-teman, yaitu kajian fikih muamalah al-maliyah, fikih muamalah harta, fikih keuangan. Fikih muamalah tidak bisa dipungkiri, kedudukannya sangat penting, ya, bagi siapapun yang terjun di dunia bisnis, jual beli, sewa menyewa, meminjam, dan muamalah modern lainnya. Untuk mengkaji fikih muamalah maliyah, terutama yang kontemporer, tentu kita lebih baik dengan pendekatan membahas sebuah buku, satu kitab, yang kitab ini boleh dijadikan rujukan dan dijadikan sumber utama dalam mengkaji fikih muamalah maliyah. Salah satu yang kita akan kaji ini adalah kitab karangan Al-Alama Ad-Doktur Muhammad Utsman Sabir, ya. Beliau menulis sebuah pengantar, Al-Madkhal ila fikhil muamalatil maliyah. Al-Madkhal ila artinya pengantar, ya, fikih muamalah al-maliyah. Di masa modern ini, fikih muamalah berkembang sesuai dengan kebutuhannya, dan para ulama itu mencantumkan kata maliyah karena yang dikaji itu adalah fikih muamalah harta benda. Fokus objeknya itu adalah harta benda. Di dalam judul kitab ini ada 3 konsep yang menjadi objek kajian utama dari fikih muamalah maliyah. Itu yang pertama al-mal, konsep harta. Yang kedua al-milkiyah, konsep kepemilikan. Dan yang ketiga al-aqdu, yaitu konsep akad, transaksi, perjanjian. Ternyata fikih harta atau fikih ekonomi, ada yang lebih menerjemahkannya fikih keuangan syariah, itu objeknya tidak lepas dari 3 kajian, yaitu konsep mal, harta, yang kedua konsep kepemilikan, dan konsep akad. Nah, puncaknya nanti adalah kajian tentang akad. Akad dengan ragam jenisnya, ada yang motifnya bisnis, yang disebut dengan akad tijari, ya, atau al-muawadat, akad pertukaran. Ada yang akad motifnya kerjasama, syirkah, dan ada akad yang sifatnya mudayanah, utang piutang, dan akad tabaruk, akad sosial, akad kebaikan. Sebelum membahas ke sana, dalam kitab ini ada pembahasan yang pertama, yaitu al-mabhasul awal makna fikhil muamalat wal alfad jatus silah, ya. Akan membahas pengertian fikih muamalah dan beberapa kosakata istilah yang ada kaitan dengan fikih muamalah, ya. Jadi di pembahasan yang pertama itu ada 2 kajian, yaitu apa yang dimaksud dengan fikih muamalah maliyah itu sendiri. Yang kedua, istilah-istilah lain yang ada kaitannya dengan fikih muamalah. Yang pertama, makna fikhil muamalat. Ketika mendefinisikan, memberikan pengertian fikih muamalah, penulis, ya, Dr. Muhammad Utsman Sabir membagi beberapa pembahasan. Yang pertama, ta'rif fikih.
Yang kedua tarif muamalah. Fikih artinya al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam, ya. Fikih adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah hamba dan bersumber dari dalil-dalil yang rinci. Ada juga yang mengartikan fikih adalah seperti Ibnu Khaldun, ma'rifat ahkamillah, pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, ya. Fi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan hamba, ya, bil wujub, yang sifatnya wajib, ya, wal har wal nadb wal karohah wal ibah. Yang wajib, ada yang haram, ada yang mandub, ada yang makruh dan mubah. Penulis buku ini menjelaskan makna fikih secara lughah dan istilah. Kemudian menjelaskan ta'rif muamalah, ya. Muamalah kita ketahui berasal dari kata bentuk jamak, ya, dari muamalah, ya, dan itu artinya sesuatu yang sifatnya berbuat, bergaul, ya. Dan penulis ini menyampaikan juga muamalah dari sisi istilah. Wal muamalat fi istilah tutlaqu ala iddati ma'anin, ya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa muamalah itu ada 3 pengertian. Yang pertama, muamalah dalam pengertian luas sekali, ya. Tutlaqul muamalat alal ahkam asy-syar'iyyah al-munazzamah li ta'amlin nas ma'a ba'dihim fid dunya. Sawa'un kanat tilka ahkam tata'alluq bil amwal am bin nisa min zawaj, ya, wa talaq, muhasamat wal aqdiyah wa tikal wa ghairi dzalika. Jadi muamalah secara luas itu ya apapun yang berkaitan dengan muamalah manusia di dunia, apakah berkaitan dengan harta benda maupun urusan keluarga. Jadi muamalah secara luas itu masuk di sananya tentang jual beli, sewa menyewa, termasuk urusan pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, waris juga masuk. Nah, itu muamalah secara luas. Lalu juga di sini ada pengertian muamalah, ya, yang hanya fokus dalam 2 objek, yaitu fi majalil mal wal alaqatil asriyah min jawaz tolak wa nafaqat wa ghairi dzalik. Jadi ada yang memberikan pengertian muamalah itu objeknya adalah harta dan hukum keluarga, mulai dari pernikahan, cerai, tentang nafkah dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Dan ada juga yang ketiga, dan inilah yang dikaji dalam ilmu muamalah maliyah, tutlaqul muamalat ala ahkamis syar'iyyah al-munazzamah li ta'amulin nas ma'a ba'dihim fi majalil mal. Jadi yang ketiga itu muamalah, yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur tentang pergaulan hamba manusia dengan hamba yang lainnya, ya, fi majalil mal, di wilayah harta. Jadi yang ketiga ini muamalah maliyah, yaitu aturan keduniaan yang berkaitan dengan harta. Ini yang kita akan pegang, yang kita akan kaji. Lalu penulis ini membahas bahwa ketika mengkaji fikih muamalah ada istilah lain, terminologi lain. Yang pertama, al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam. Sekarang di Indonesia ada fakultas, ada prodi ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu ada hubungannya dengan muamalah? Iya. Muamalah bagian dari ekonomi syariah. Jadi muamalah itu lebih kepada ekonomi normatif, aturan. Nah, ekonomi yang sifatnya positif itulah dalam ekonomi syariah. Jadi di sini al-iqtisad al-islami, ya, majmu'atul usul al-amah. Jadi para ahli ekonomi muslim, ekonomi itu artinya kumpulan prinsip-prinsip umum universal dalam mengatur ekonomi, ya, alati nastakhrijuha minal Qur'an was sunnah, yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kalau ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu luas, prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang bersumber dari Quran sunnah, itulah al-iqtisad al-islami. Jadi ekonomi Islam itu lebih luas daripada fikih muamalah. Yang kedua, al-muamalat al-adabiyah. Ingat,
para ahli fikih muamalah membagi dua, ada muamalah madiyah atau maliyah, ada muamalah adabiyah. Ada aturan muamalah yang mengurus objeknya, bendanya, jual beli, rukun dan syaratnya, ya, sewa menyewa, rukun dan syaratnya. Nah, ada al muamalah adabiyah, yaitu muamalah yang membahas dari sisi adabnya, etikanya, moralnya. Ya, seperti bahwa dalam muamalah itu harus ada ijab dan qabul, ya, harus ada kejujuran, ya, dan dalam muamalah itu harus ada prinsip antarodin, kerelaan. Jadi ketika mengkaji muamalah, pertama dari sisi aturan mainnya, jual beli itu harus terpenuhi, penjual pembeli ada objeknya, ada ijab kabul. Nah, ketika jual beli ada etikanya, kejujuran, ya, tidak boleh dolim, harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, antarodin, kerelaan. Nah, itu sifatnya adabiyah. Yang ketiga, an-nidom al-mali, ada juga disebut dengan sistem keuangan. Ya, nidom itu artinya sistem. Jadi dalam kajian ekonomi itu ada yang disebut dengan sistem ekonomi. Apa kaitan muamalah? Tentu ada kaitan. Sistem ekonomi adalah lebih berbicara kepada aturan-aturan muamalah di level negara. Ya, jadi ada sistem ekonomi Islam, berarti bagaimana prinsip ekonomi Islam dalam menata ekonomi negara yang sifatnya makro tentunya. Dan selanjutnya ada al-qanun al-madani, ada hukum perdata. Di kita ada hukum pidana, ada hukum perdata. Apa kaitan fikih muamalah dengan hukum perdata? Ada kaitan. Hukum perdata itu artinya hukum yang sifatnya positif, aturan kebendaan, hak-hak negara, hukum antar sesama warga negara yang sifatnya privasi, itu disebut hukum perdata. Dan hukum muamalah itu juga ada irisan dengan hukum perdata, Pak. Tapi tidak bisa disamakan. Karena muamalah itu sumbernya wahyu. Kalau positivisme, hukum positif itu disebut hukum perdata. Seperti di Indonesia ada hukum perdata, ada irisan, ada persamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir adalah al-qanun at-tijari. Ya. Ada hukum perdagangan, ada hukum dagang. Ya, dulu saya juga pernah belajar tentang hukum dagang. Hukum dagang ini biasanya mewarisi hukum KUHP perdata, warisan Belanda, ya. Dan tentu fikih muamalah beda dengan hukum dagang. Hukum dagang itu artinya majmu'atul qawaid allati tanadamul muamalat at-tijariyah, yaitu kumpulan kaidah-kaidah, aturan-aturan yang mengatur muamalah perdagangan seperti asyirkat, ya, mengatur tentang perseroan terbatas, tentang CP, tentang firma, itu ada di hukum dagang. Itu kajian pertama kita. Ternyata buku ini sangat bermanfaat sekali, pengantar memahami fikih muamalah kontemporer. Kesimpulannya adalah fikih muamalah artinya hukum syariat agama yang mengatur kehidupan hamba manusia yang berkaitan dengan persoalan mal, harta, sempit harta. Dan yang kedua, hukum atau fikih muamalah sangat erat dengan ekonomi Islam, sangat erat dengan sistem ekonomi Islam. Ada juga hukum perdata, ada hukum dagang, itu sangat kaitan tetapi bisa dibedakan karena fikih muamalah sumbernya adalah Al-Quran dan hadis dan menyangkut urusan tadi. Ada 3, al-mal, harta, al-milkiyah, konsep kepemilikan, al-aqd, dan bicara tentang akad. Itu saja pembahasan kita yang pertama tentang pengantar fikih muamalah al-maliyah. Saya sangat senang. Mudah-mudahan ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.